猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Shoyan masih terus berkultivasi, namun ada keraguan di hatinya. Segera, sang ratu pun membantu Shoyan untuk menenangkan pikirannya. Di sisi lain, praktisi Taisu sudah tiba di hutan keabadian. Dia segera menghancurkan penghalang di hutan keabadian. Tak lama kemudian, di sisi yang agak jauh, pasukan dari Istana Pemburu Dewa juga sudah tiba di hutan keabadian. Dan scene pun berganti. Apakah kamu juga datang ke sini dengan alasan yang sama seperti kami? Ucap Taisu 701 dengan secara perlahan. Pada saat ini, nada bicara Taisu 701 tidak sekuat sebelumnya. Ini adalah apa yang disebut dengan naga kuat yang tidak dapat menekan ular lokal. Belum lagi, kekuatan tempur dari Istana Dewa Pemburu saat ini, jika memang ingin bertarung, mungkin kedua monster raksasa ini akan musnah dalam sekejap mata. Bagi Istana Dewa Pemburu itu sendiri, kedua monster raksasa ini tidak akan menjadi masalah besar. Dan bahkan, lebih dari 20 pasukan di antara Dewa Taisu ini diperkirakan mereka akan dihancurkan sampai mati oleh pasukan yang berjumlah ratusan ribuan orang. Belum lagi, masih ada ratusan binatang buas yang sangat mengerikan dari Istana Dewa Pemburu. Aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu sekarang. Entah merekrut lebih banyak orang yang kuat untuk datang atau pergi dengan cepat. Tapi, dengan pasukanmu yang tidak lebih dari 20 orang itu tidak akan cukup untuk membunuhku. Ucap Jushi sambil mendengus dingin. Memang benar bahwa Istana Dewa Pemburumu memiliki pasukan yang berkualitas. Tetapi, di depan dunia Taisu, kalian bukan apa-apa. Dan sebaiknya, kamu berbicara dengan sopan. Ucap Taisu 701 yang amarahnya sudah mulai terpancing karena provokasi oleh Jushi. Namun segera setelah suara Taisu 701 ini jatuh, di sisi lain sosok Jushi tiba-tiba melambaikan jubah lengan bajunya. Dan formasi pengubah awan langit pun mulai beroperasi lagi. Dan tekanan yang kuat juga langsung menyebar memenuhi kekosongan. Aku tidak ingin memiliki terlalu banyak koneksi dengan kalian dunia Taisu. Tapi, aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Ini memang tidak mungkin. Tapi, biarkan kekuatan dunia Taisumu pergi. Karena sudah ada lebih banyak kekuatan dari pasukan milikku. Datang untuk berurusan dengan yang ada di dalam hutan keabadian. Kamu tidak memenuhi syarat. Ucap Jushi dengan lantang. Tidak. Aku cukup penasaran, di dunia Xuanyin, selain sosok sang ratu, siapa lagi yang membutuhkan pertempuran besar seperti ini? Ucap Taisu 701 yang cukup kebingungan. Oh, itu memang benar, seperti yang kamu katakan. Ucap Jushi dengan ekspresi dingin. Yang benar saja, apakah kamu bilang dia adalah sang ratu? Tapi seharusnya dia sudah lama mati, dan semua orang di dunia Xuanyin mengenalnya. Ucap Taisu 701. Apakah kamu tahu bagaimana sosok sang ratu di dunia Xuanyin ini? Bahkan, jika dia sudah mati, kekuatan yang tersisa masih bisa menghancurkan dunia Taisumu. Sudahlah, aku tidak ingin terus berbicara omong kosong denganmu. Ucap Jushi. Tapi tunggu sebentar. Aku pikir malah bantuan dari dunia Taisumu akan segera datang. Ucap Jushi kembali, dan dia pun perlahan melihat sekitar. Namun, karena ia merasa sedikit tidak berdaya, jadi Jushi tidak ingin menjelaskannya lagi. Dan ketika dia melambaikan jubah lengan bajunya, cahaya di mata run besar dari formasi pengubah awan langit pun kembali melonjak. Dan itu berubah menjadi sinar emas yang melesat dengan kencang. Detik berikutnya, sinar cahaya itu menembus kehampaan. Dan adegan ini pun membuat kerumunan dari pasukan dunia Taisu merasa sangat gugup. Akan tetapi, ketika sinar cahaya ini menembus kehampaan, itu tidak bergerak ke arah dua monster raksasa itu. Tetapi, kilatan cahaya ini langsung menghantam hutan keabadian secara tak terduga. Sementara itu, pada saat sinar cahaya dari formasi pengubah awan langit ini berbenturan dengan pelindung dari hutan keabadian, Jushi langsung menoleh dan berteriak ke arah Taisu 701. Namun, Taisu 701 malah terdiam dan tampaknya dia tidak memilih untuk setuju dengan gerakan Jushi. Apakah kamu sangat bodoh? Cepatlah bergerak untuk segera membentuk serangan. Karena segelnya sebentar lagi akan hancur. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat mengkonfirmasinya segera. Ucap Jushi dengan kesal.
Tentu saja, Jushi melakukannya dengan sengaja, dan formasi pengubah awan langit juga tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Bahkan, Jushi memang memiliki kemampuan untuk menghancurkan penghalang itu, tetapi dia tidak melakukannya. Jadi alasannya jelas bahwa dia ingin dunia Taisu ikut berpartisipasi. Jadi itu dilakukan dengan sengaja. Namun Taisu 701 ini jelas tidak akan mudah percaya dengan apa yang dikatakan oleh Jushi, dan ia segera mengkonfirmasinya. Kemudian, tak sampai beberapa lama, dua monster raksasa dari dunia Taisu pun perlahan-lahan beralih ke hutan keabadian lagi. Lalu, mulut mereka yang besar kembali terbuka, dan energi emas dari dalam mulut mereka pun juga dengan cepat berkumpul. Segera, kedua sinar cahaya itu pun juga melonjak dalam sekejap mata, dan pada saat yang sama, itu melesat ke arah hutan keabadian dengan diikuti oleh ledakan yang sangat keras. Ditemani oleh serangan dari dua Taisu, meskipun kekuatan penghalang yang ada di hutan keabadian tidak langsung dihancurkan, tetapi penghalang itu tidak bisa bertahan untuk waktu yang lama. Tak lama kemudian, terdengarlah suara pecah dari kehampaan di hutan keabadian. Itu adalah suara penghalang yang benar-benar dihancurkan oleh serangan gabungan dari Dewa Taisu dan juga formasi langit dari pemburu dewa. Tiga cahaya itu tampaknya tidak bisa terbendung lagi, dan mereka langsung menembus ke tempat yang mengarah ke hutan keabadian. Namun pada saat yang sama, ketiga cahaya itu perlahan menghilang dari kehampaan. Melihat adegan ini, Taisu 701 sedikit terkejut, sehingga ia segera mengangkat jarinya, dan tiba-tiba ada perubahan pada tubuh kedua Dewa Taisu di belakangnya. Sisik besar yang ada di tubuh mereka pun tersapu dengan keras, dan ratusan sisik besar itu pun melesat menuju ke hutan keabadian. Jushi tidak menghentikan ketika dia melihat adegan ini, tetapi dia hanya menyaksikan ratusan sosok gurita yang memancarkan kilau baja, menyapu menuju ke arah hutan keabadian dengan sangat cepat. Namun, ketika ratusan sosok gurita ini akan mendekati hutan keabadian, mereka tiba-tiba membeku, dan kemudian mereka mulai bergetar, seolah-olah terhalang oleh sesuatu. Namun, ketika ratusan sosok gurita itu akan mendekati hutan keabadian, mereka tiba-tiba membeku, dan kemudian mereka mulai bergetar seolah-olah terhalang oleh sesuatu. Selanjutnya, ratusan sosok gurita yang melayang di udara tiba-tiba tidak terkendali, yang akhirnya mereka pun bertabrakan satu sama lain, sehingga mereka semua meledak karena benturan keras. Bisa terlihat bahwa ratusan gurita ini belum memasuki hutan keabadian, akan tetapi mereka sudah meledak tanpa ada satu pun yang tersisa. Jelas, pemandangan ini sekali lagi mengejutkan Taisu 701. Meskipun dia juga tahu tentang aturan yang ada di hutan keabadian, sebenarnya dia tidak pernah menjelajah di dalamnya, sehingga dia tidak berpikir bahwa tempat itu akan menjadi tempat yang sangat aneh. Wah, luar biasa. Bahkan Dewa Taisu saja tidak bisa mendekatinya. Hutan ini benar-benar aneh, ucap Jushi. Ketika Jushi melihat adegan itu, ia segera mencibir dengan sinis. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa apa yang dilakukan pasukan Taisu itu adalah sesuatu yang sangat salah. Taisu 701 selaku pemimpin dari pasukan Taisu yang datang, kali ini dia segera memerintah pasukannya untuk menghentikan serangan pada hutan keabadian. Itu karena dia baru saja mengkonfirmasi bahwa pasukan Taisu akan mengirim lebih banyak bala bantuan, dan sekarang dia sedang menunggu bala bantuan itu tiba. Namun ketika mereka masih menunggu, tiba-tiba ada yang terjadi dari ujung hutan keabadian. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak seperti sarangan hujan. Seluruh kekosongan pun bergema dengan suara ledakan sonik, dan seberkas cahaya padat itu tidak hanya meledak ke arah pasukan Taisu, tetapi juga menuju ke pasukan Istana Pemburu Dewa. Tentu saja, baik Istana Pemburu Dewa maupun pasukan Taisu, mereka tidak mengharapkan bahwa hutan keabadian akan mengambil inisiatif untuk menyerang mereka terlebih dahulu. Yang mana ini mengakibatkan mereka tidak bereaksi untuk sementara waktu, hanya untuk melihat seberkas cahaya yang mengenai tubuh besar dari Dewa Taisu, di mana itu terlihat seperti semburan air. Tapi itu hanya sesaat, sisik pada kedua Dewa Taisu itu pun tiba-tiba berubah menjadi cakar yang tak terhitung jumlahnya, dan ratusan cakar ini langsung menutupi kepalanya untuk memblokir serangan dari tubuh mereka. Di sisi lain, pasukan pemburu dewa juga terkejut untuk sesaat, tetapi mereka segera langsung bereaksi dengan segera mempersiapkan pertahanan tanpa menyebabkan banyak korban sekaligus. Lagi pula, terdapat banyak sekali praktisi keabadian yang ada di dalam pasukan ini, di mana jumlahnya mencapai ratusan ribu orang. Jadi, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Di sisi lain, tidak ada pihak yang berharap bahwa hutan keabadian akan berani untuk memulai penyergapan. Tetapi, ini secara langsung memberi tamparan di wajah mereka, seolah-olah ini memberitahu mereka bahwa hutan keabadian yang saat ini dikendalikan oleh Sang Ratu, bukanlah tempat yang bisa seenaknya diganggu oleh mereka.
Menarik. Sang ratu masih mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dia benar-benar dapat mengendalikan seluruh hutan keabadian ini. Jika keberadaan seperti itu tidak ditangani tepat waktu, dia pasti tidak akan membiarkanku pergi ke istana pemburu dewa ketika dia jatuh. Gumam Juicy. Juicy menyipitkan matanya dan berbisik dengan suara yang pelan. Ia tidak menyangka bahwa meskipun sang ratu hanya sisa dari kekuatannya yang dulu, namun dia masih memiliki kekuatan untuk mengendalikan hutan keabadian. Sementara itu, Taisu 701 yang berada di atas Dewa Taisu, dia terkejut oleh serangan mendadak ini. Serangan yang biasa ini tampaknya memiliki kekuatan yang tidak lemah. Selain itu, sang ratu mampu melakukan serangan seperti ini sesuka hatinya. Jadi, untuk saat ini, dia tidak lagi meragukan apa yang dikatakan oleh Juicy sebelumnya, yaitu sang ratu sudah dihidupkan kembali. Mungkinkah sang ratu yang dikabarkan sudah mati, itu masih hidup? Jika ini benar, aku tidak akan bertindak gegabah. Kalau tidak, aku khawatir semua pasukanku tidak akan bisa menghadapi sosok itu, ucap Taisu 701 sambil menelan air liurnya. Pada saat ini, ada beberapa orang yang berdiri di belakang Taisu 701, dan ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin mereka, mereka langsung menarik napas dalam-dalam. Apa? Sang ratu? Ucap salah satu dari mereka dengan nada yang panik. Meskipun kekuatan mereka jauh lebih kuat dari Taisu 853 dan Taisu 817 yang dikalahkan Xiaoyan di Menara Pembantaian, namun dalam menghadapi kekuatan absolut dari sang ratu, bahkan jika ada dua dewa Taisu di sisi mereka, tidak mungkin untuk menjamin bahwa mereka akan dapat mundur dengan nyawanya yang masih selamat. Namun, di sisi lain, serangan dari hutan keabadian ini tampaknya tidak berhenti sampai di situ. Setelah hujan cahaya ditembakkan dengan ganas, kini sebuah kepulan awan berwarna hitam mengembun di atas hutan keabadian. Awan ini seperti awan petir, dan itu hanya terbentuk di kehampaan yang luas, sehingga ini tidak terlalu mengejutkan untuk pasukan Taisu dan juga pasukan pemburu dewa. Pasukan Taisu dan Juicy sama-sama mengerutkan keningnya saat ini. Tampaknya hutan keabadian itu berencana untuk kembali menyerang mereka setelah sebelumnya hutan itu menembakkan hujan cahaya yang merepotkan mereka. Pada saat kabut hitam mengembun, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari kabut itu. Lalu kemudian masing-masing dari mereka bergegas menuju pasukan Taisu dan juga pasukan pemburu dewa. Saat ini, bayangan hitam di langit bergegas keluar dari kabut hitam dengan kecepatan yang sangat cepat. Selain itu, jumlah mereka juga sangat banyak, yang bahkan mencapai 1 juta pasukan. Dalam sekejap, masing-masing dari mereka bergegas menuju kedua sisi. Dari sini, kita bisa melihat bahwa ada fluktuasi energi yang memancarkan dari kabut hitam itu, dan energi ini mengandung kekuatan keabadian. Di sisi lain, dalam menghadapi serangan dari hutan keabadian, pasukan pemburu dewa tidak bergeming sama sekali. Itu karena pasukannya yang terdiri dari ratusan ribu orang bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Pada saat ini, para prajurit bergegas keluar untuk berperang melawan bayangan dari kabut hitam itu, dan suara pertempuran langsung meloncat di kehampaan. Ini bukanlah pertempuran biasa. Pada saat situasinya berkembang lebih lanjut, pertempuran ini bisa berubah menjadi perang besar di dunia Xuanyin. Tidak peduli seberapa kuat istana pemburu dewa, selama itu adalah perperangan, korban pasti akan terjadi. Ini karena hal itu adalah hal yang tidak bisa dihindari. Kini, di sisi Dewa Taisu, cakar yang tak terhitung jumlahnya meraung dengan gila-gilaan. Mereka juga sudah siap untuk menghadapi serangan besar dari hutan keabadian. Lalu, pada saat yang sama, sosok dari 21 praktisi Taisu tersapu dengan keras. Dan pada saat yang sama, ketika mereka tersapu, sebuah sinar cahaya terbang keluar dari mulut Dewa Taisu. Dan itu langsung masuk ke dalam armor Dewa Palsu yang mereka kenakan. Segera, armor dewa palsu dari 21 praktisi Taisu ini semuanya tiba-tiba berubah, dan mereka semuanya sudah ditingkatkan pada level yang sangat berbeda. Detik berikutnya, pertempuran kembali pecah, dan kali ini pertempurannya berlangsung lebih lama. Karena tanpa mereka duga, kekuatan dari sosok bayangan kabut hitam ini ternyata lebih kuat. Dan hal ini menyebabkan banyak dampak pada pasukan dari dunia Taisu dan istana Dewa Pemburu. Lalu, setelah pertempuran berlanjut untuk waktu yang lama, bayangan dari kabut hitam itu pun akhirnya benar-benar hancur. Tidak ada korban yang terlalu serius dari pasukan istana Dewa Pemburu. Tetapi, selama ada seseorang yang mati atau terluka, hati mereka pasti akan terkejut, dan kebisingannya jauh lebih kecil. Jelas, orang-orang di istana Dewa Pemburu ini juga mengerti bahwa musuh yang mereka hadapi saat ini tidak seperti yang dibayangkan, dan seperti pertempuran sebelumnya, tidak ada ketegangan karena kali ini lawannya sangat kuat.
Sementara itu, di pihak pasukan praktisi Taisu, bayangan kabut hitam yang bergerak ke arah mereka sudah diselesaikan oleh Istana Dewa Pemburu. Tetapi, pasukan Taisu ini masih bertarung. Namun alasannya cukup jelas, ini karena kekuatan tempur yang dimiliki pasukan dunia Taisu terlalu kecil, dan secara alami tingkat pertarungan mereka tidak mungkin untuk dibandingkan dengan Istana Dewa Pemburu. Tapi, setelah memakan waktu yang cukup lama, sosok bayangan dari kabut hitam itu akhirnya dapat dibasmi, dan meskipun pasukan dunia Taisu tidak memiliki korban, bagi mereka konsumsi kekuatan keabadian tidak dapat diperbaiki. Kemudian, setelah 21 orang itu terkapar di tubuh monster raksasa, dapat dilihat bahwa ada jantung merah yang berdetak di tubuh semi-transparan milik monster raksasa itu, dan kekuatan keabadian pun akhirnya tertuangkan kepada 21 orang ini. Tanpa diduga, monster raksasa itu segera memasuk kekuatan keabadiannya untuk lebih dari 21 orang. Hadirnya sosok monster raksasa dari dunia Taisu yang besar ini tampaknya tidak memiliki banyak kebijaksanaan. Sosok itu lebih seperti penghalang dan tepatnya bisa dikatakan tempat penyuplai energi untuk pergerakan kelompok praktisi Taisu yang kuat ini. Di sisi lain, setelah benar-benar menghilangkan sosok bayangan kabut hitam, Jushi sedikit mengerutkan dahinya. Dan sekarang, ratusan ribu pasukannya juga mulai gelisah. Ini sangat menjijikan. Tuan Istana, mari kita langsung masuk dan bunuh semua musuh yang ada di dalam, ucap salah satu pasukan. Ya, Tuan Istana, kita tidak harus menunggu. Pertempuran para prajurit Istana Dewa Pemburu tidak takut akan pertempuran. Provokasi seperti itu akan membuat mereka membayar harganya, ucap salah satu prajurit lainnya. Pada saat ini, suara dari ratusan ribu orang terus keluar seperti aliran air yang sangat deras. Itu mengisi seluruh kekosongan. Dan sosok Jushi pun berdiri di atas binatang terbang raksasa juga langsung menatap pintu masuk menuju hutan keabadian. Tunggu sebentar, dikabarkan bahwa sang ratu adalah orang yang sangat teliti. Aku khawatir bahwa dua serangan ini adalah niat dia untuk mengetahui kondisi musuhnya, gumam Jushi. Saat ini, ada beberapa sosok yang tengah berdiri di belakangnya serta di sampingnya. Semua sosok ini memancarkan gelombang energi yang sangat kuat. Dan ternyata, salah satu dari sosok itu adalah sosok Yuan Wei yang sudah pernah bermain melawan Xiaoyan sebelumnya. Namun, beberapa orang dari 8 dewa keabadian di Istana Dewa Pemburu sudah mati. Contohnya Tai King sudah mati, dan Yu King tidak bisa melarikan diri, jadi yang tersisa sekarang hanyalah 6 dari 8 dewa keabadian, yaitu yang sedang berdiri di samping tubuh Avatar Jushi dan wajahnya sangat muram. Tuan Istana, apakah sang ratu ingin memprovokasi kita dengan sengaja, agar kita mendobrak masuk hutan keabadian lalu menyergapinya, ucap Yuan Wei dengan perlahan. Yuan Wei sadar bahwa kedua serangan itu tidak kuat, tetapi mereka juga tidak bisa dibilang lemah. Setidaknya, serangan dari hutan keabadian ini memberikan mereka tamparan di wajahnya. Tidak ada keberadaan yang jelas di hutan keabadian, dan itu semuanya adalah kehendak yang diringkas setelah para kaisar keabadian mati di tempat itu. Dibandingkan dengan penyergapan, aku pikir ini adalah rencana yang kosong, tidak mengesampingkan fakta bahwa dia sedang menunda waktu, ucap Jushi sambil menggelengkan kepalanya. Tuan Istana, bisakah kita mengirim tim untuk menyelidikinya agar kita tahu harus berbuat apa nanti, ucap Yuan Wei. Itu tidak mungkin. Tempat seperti itu dapat digambarkan sebagai sebuah pertahanan dan sulit untuk diserang. Jika kamu ingin masuk, kamu mungkin tidak dapat melarikan diri dari mata sang ratu. Dan jika kamu memasukinya dengan gegabah, itu hanya bisa menjadi situasi panah, ucap seorang wanita yang ada di samping Yuan Wei, dan wanita itu juga menggelengkan kepalanya. Postur tubuh wanita ini tinggi serta berisi, dan dia memakai armor lembut merah yang pas dengan tubuhnya yang indah. Lalu, di balik armor yang lembut ini, dadanya menarik busur yang bangga, dan ada 2 ular putih di bawah tubuhnya. Kemudian, ketika wanita itu berbicara, Yuan Wei menatapnya dengan sentuhan penuh hormat di matanya. Jadi, dia tidak ingin membuka mulutnya untuk membantah. Apa yang dikatakan Wenyan benar. Kita sedang menghadapi orang terkuat di dunia Suanyin. Setiap keputusan yang kita buat saat ini pasti sudah ditebak oleh pihak lain. Jadi, aku tidak berpikir kita harus bertindak gegabah, ucap pria lain. Ternyata, wanita dengan armor lembut merah ketat ini bernama Weiyan. Dan pada saat itu juga ada pria lain yang berbicara. Pria ini memiliki alis dan mata yang tajam. Dia tampaknya adalah orang yang cerdas. Saudara Ducang, apakah kamu memiliki cara untuk memecahkan situasi ini? Jika kita tidak menerobosnya, kita tidak akan bisa melawan sang ratu secara langsung, ucap Yuan Wei dengan ekspresi bingung.
Namun, setelah Yuan Wei selesai berbicara, pria yang bernama Dui Chang ini tidak lagi berkata-kata, dan sosok Wei Yan juga tidak melanjutkan berbicara, karena semua orang langsung melihat sosok Jusi. Saat ini mereka hanya bisa menganalisis, dan bagaimana melakukannya itu tergantung pada Tuan Istana. Kita akan menunggu, ucap Jusi. Akhirnya, setelah terdiam cukup lama, sosok Jusi pun berbicara. Akan tetapi, kata yang diucapkan olehnya ternyata tidak sesuai seperti apa yang diharapkan oleh Yuan Wei. Jadi, dia pun langsung berkata, Tuan Istana, jika kita terus menunggu, bala bantuan dari Sang Ratu pasti akan tiba, dan aku khawatir bahwa kita tidak akan memiliki kesempatan lain, ucap Yuan Wei. Dibandingkan dengan dua orang lainnya, Yuan Wei selalu bertindak lebih ceroboh, dan ini merupakan jenis karakter yang dimilikinya, kebaikan serta keburukan yang mungkin akan mempengaruhi pertarungan. Keuntungannya adalah bahwa pemberani yang bertemu di jalan sempit pasti akan menang. Tetapi kerugiannya adalah pemberani seperti itu hanya mendapatkan sedikit nyawa. Bahkan sebelumnya Yuan Wei hampir mati di tangan Soyan. Tetapi karena memang karakternya sudah ditentukan, dia akan tetap menjadi orang seperti itu dan pemikirannya akan tetap sama. Aku tidak setuju. Pemikiranku adalah sebaliknya. Aku pikir jika bala bantuan dari Sang Ratu akan datang, ini adalah kesempatan kita, ucap Dui Chang sambil menggelengkan kepalanya dan matanya bersinar cerah. Saat ini, rencanaku jelas merupakan pilihan terakhir. Tentu saja, jika dunia Taishu bisa menjadi garda depan ketika bala bantuan Sang Ratu tiba, kita bisa bergabung untuk bertarung bersama mereka, ucap Dui Chang. Atau bisa juga, ketika bala bantuan Sang Ratu datang untuk bertarung dengan mereka, kita harus memimpin sosok Sang Ratu untuk keluar dari hutan keabadian. Lalu, jika bukan seperti ini, saat kita menerobos masuk, kita pasti akan dibatasi oleh aturan. Yuan Wei, bukankah kamu tahu bahwa aturan yang dimiliki hutan keabadian sangatlah kuat, dan itu termasuk dalam kekuatan kehendak, tidak mungkin hancur dalam waktu yang singkat, ucap Dui Chang kembali. Jadi sekarang, situasi yang kita tunggu memang tidak terlalu bagus, dan kita harus menunggu waktu yang lebih baik sebelum kita bisa melakukannya, ucap Dui Chang sambil memegang dagunya. Pada saat ini, Dui Chang berhasil membuat analisisnya, dan sosok Jusi pun juga sedikit mengangguk, karena ternyata Dui Chang juga bertindak sebagai penasihat militer di Istana Dewa Pemburu. Jadi, dengan hanya melihat situasinya dengan teliti, Dui Chang dapat membuat penilaian yang paling tepat, dan bahkan analisisnya bisa diakui oleh Jusi. Meskipun Sang Ratu sudah mati, kita harus berhati-hati untuk menghadapi sisa kekuatannya. Apa yang dikatakan Dui Chang sangat benar, ucap Wei Yan yang juga mengangguk setuju. Pada saat ini, Yuan Wei berdiri di antara keduanya, dan dia merasa seperti orang bodoh, sampai-sampai dia hampir menjahit mulutnya sendiri. Kini, Yuan Wei sadar bahwa dalam hal ini lebih baik tidak berbicara, setidaknya itu bisa membuat dirinya terlihat tidak terlalu bodoh. Di sisi lain, pasukan dunia Taishu juga sudah menganalisis situasi pertempuran. Mereka berpikir bahwa selama bala bantuan tiba, mereka akan dapat menerobos. Namun ketika dua kelompok ini masih ragu-ragu tentang cara bertarung, hutan keabadian tiba-tiba bergetar lagi, dan ada guncangan kekosongan yang kuat menyebar. Kemudian, pada saat keterkejutan menghilang, kedua tubuh avatar milik Jusi pun membuka mata mereka secara bersamaan. Kedua sosok itu pun melihat bahwa kekosongan yang terdistorsi dari para musuh kuat di sekitarnya mulai menyebar dengan liar, dan para musuh kuat itu melahap kekosongan di sekitarnya pada saat ini. Sementara itu, di dalam hutan keabadian, mata Sang Ratu yang indah tiba-tiba berubah menjadi bulan sabit, seolah-olah situasinya benar-benar di bawah kendalinya. Karena kalian tidak ingin masuk, maka aku akan mengundang kalian untuk masuk ke dalam hutan keabadian ini, ucap Sang Ratu sambil tersenyum manis yang muncul di wajahnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Makan sayur acar sambil kayang. Hayo sahur pacarku tersayang.
天，我都会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。